Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, kembali lagi sama aku, Santi Widiasari. Di video kali ini, aku akan membahas tentang info pengisian formasi kosong CPNS. Bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang berhak mengisi formasi kosong tersebut? Nah, buat kalian yang penasaran, stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya. Jangan di-skip agar tidak miss informasi. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya, supaya teman-teman selalu update informasi-informasi terbaru yang akan aku bagikan di video-video aku yang selanjutnya. Jadi, klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bersama bahwa untuk teman-teman yang sudah lolos di SKB kemarin dan mungkin juga sudah selesai melaksanakan SKB-nya, mungkin teman-teman sudah menghitung hasil nilai teman-teman dibandingkan dengan teman-teman yang lain di formasi yang sama. Nah, buat teman-teman yang mungkin berada di peringkat 2 ataupun yang tidak lolos untuk kuotanya, teman-teman tidak perlu berkecil hati. Teman-teman masih punya kesempatan untuk mengisi formasi kosong jika memang terdapat formasi kosong di beberapa formasi yang teman-teman lamar. Nah, jadi masih ada kesempatannya. Nah, tapi bagaimana mekanismenya dan siapa saja yang berhak mengisi formasi kosong tersebut? Langsung saja kita bahas. Yang pertama, yang berhak untuk mengisi atau optimalisasi formasi kosong ini adalah peserta yang telah lolos SKD atau seleksi kompetensi dasar dan telah mengikuti seleksi kompetensi bidang atau SKB serta memenuhi syarat, memiliki kesempatan untuk mengisi formasi yang belum terpenuhi atau formasi kosong. Nah, teman-teman di sini jangan salah paham ya, bahwa yang bisa mengisi formasi kosong ini adalah peserta yang sudah lolos SKD. Jadi buat teman-teman yang kemarin belum lolos SKD, mohon maaf banget teman-teman belum bisa mengisi formasi kosong ini. Jadi formasi kosong ini bisa diisi oleh peserta yang dinyatakan sudah lolos SKD dan sudah mengikuti SKB. Yang sudah dinyatakan lolos SKD tapi kemarin tidak mengikuti SKB juga pasti tidak bisa mengikuti atau mengisi formasi kosong karena otomatis tidak punya nilai SKB. Nah, jadi yang bisa mengisi adalah peserta yang sudah lolos SKD dan telah mengikuti SKB dan memenuhi syarat. Nah, ini memiliki kesempatan untuk mungkin mengisi formasi yang belum terpenuhi atau formasi kosong. Nah, jadi ini adalah kabar baik buat teman-teman yang kemarin mungkin sudah menghitung nilainya dan mungkin jika di formasi teman-teman itu misalnya hanya diambil 1, artinya yang SKB ada 3 kali formasinya itu berarti ada 3 orang. Dan kalau misalnya teman-teman ada di peringkat 2, teman-teman jangan putus asa dulu, teman-teman silahkan dikuatkan doanya. Mungkin ini bisa jadi rezeki teman-teman dan teman-teman bisa mengisi formasi kosong ini. Jadi diperbanyak doanya, minta sama Allah jika memang ini yang terbaik supaya diberikan kemudahan dan kelancaran. Bisa jadi ini adalah jalan teman-teman. Begitu juga untuk teman-teman yang mungkin di formasinya itu misalnya kuotanya untuk 2 orang. Artinya kemarin ketika SKB ada 3 kali formasinya, berarti ada 6 orang yang melamar. Dan misalnya teman-teman itu berada di peringkat 3, 4 dan seterusnya, itu teman-teman jangan berkecil hati dulu. Teman-teman silahkan berdoa, mudah-mudahan teman-teman ada kesempatan untuk bisa mengisi formasi kosong ini. Jadi yang bisa teman-teman lakukan sekarang adalah mengencangkan doanya teman-teman. Semoga dimudahkan dan dilancarkan ya. Next ke yang selanjutnya. Di nomor 2 untuk info optimalisasi formasi kosong ini adalah bahwa pengisian formasi kosong dapat diisi oleh peserta peringkat terbaik sesuai urutan ranking. Nah, jadi ini nyambung dengan penjelasan tadi di poin pertama teman-teman, bahwa nanti di hasil pengumuman integrasi SKD dan SKB itu kan nilai teman-teman akan di ranking berdasarkan penggabungan dari nilai SKD dan SKB, di mana SKD-nya 40% dan SKB-nya 60%. Nah, dari sana akan di-ranking teman-teman yang melamar di formasi yang sama. Nah, yang peringkat terbaik otomatis langsung masuk di kuotanya tersebut. Nah, kemudian jika ada formasi kosong
yang mungkin masih tersedia itu akan diambilkan dari peringkat terbaik selanjutnya. Jadi nomor selanjutnya misalnya nomor 2, 3 dan selanjutnya. Jadi tergantung formasi kosongnya ada berapa teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman itu berada di peringkat 2 dan selanjutnya, itu teman-teman masih ada kemungkinan untuk mengisi formasi kosong ini selama teman-teman sudah mengikuti SKB yang kemarin. Nah, itu adalah yang nomor 2. Nah, selanjutnya yang nomor 3 yaitu bahwa pengisian formasi kosong dapat diisi dari peserta yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sama. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman tuh sudah mengikuti SKB, kemudian teman-teman itu ternyata ada formasi kosong, itu teman-teman akan dipilih yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sama, teman-teman. Jadi misalkan ada si A ini melamar di guru fisika. Nah, otomatis dia kan kualifikasi pendidikannya adalah S1 pendidikan fisika gitu kan. Nah, ternyata ada formasi yang kosong gitu. Nah, formasi yang kosong ini tentunya akan dicarikan yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sama juga. Misalnya formasi yang kosong ini itu kualifikasi pendidikannya itu S1 pendidikan fisika, maka akan dicarikan peserta yang juga memiliki kualifikasi pendidikan yang sama juga untuk bisa mengisi di formasi tersebut gitu. Nah, jadi itu yang nomor 3 teman-teman. Selain teman-teman itu peringkatnya diambil yang terbaik tadi, itu juga diambil dari yang memiliki kualifikasi pendidikan yang sama. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu bahwa pengisian formasi kosong diprioritaskan bagi yang berada dalam satu lokasi penempatan yang sama. Bila masih belum terpenuhi, baru dapat diisi pelamar dari lokasi formasi lain. Nah, jadi teman-teman tadi di poin 3 itu kan berdasarkan kualifikasi pendidikannya. Jadi kualifikasi pendidikannya tuh harus sama gitu. Formasi yang kosong itu apa kualifikasi pendidikannya, itu dicarikan dengan peserta yang sama kualifikasi pendidikannya. Nah, selain itu juga diprioritaskan untuk yang berada dalam satu lokasi penempatan yang sama. Nah, jadi itu yang diprioritaskan. Tapi kalau misalnya dalam satu lokasi tersebut itu tidak ada yang sama, nah itu baru diisi dari pelamar dari lokasi formasi lain. Nah, saya punya contoh ketika saya latsar CPNS setelah mendapatkan SK, kemudian sudah bekerja, itu ketika itu kan ada latsar teman-teman. Nah, itu saya ketemu dengan salah satu teman saya yang sebenarnya dia itu tidak lolos SKB. Jadi di formasinya dia itu hanya diambil 1 orang. Nah, sedangkan yang SKB kan ada 3 orang. Dia berada di peringkat kedua, yang otomatis dia itu tidak lolos, teman-teman. Nah, tapi ternyata dia itu berhak mengisi formasi kosong di instansi yang lainnya yang juga sama kualifikasi pendidikannya dengan dia, karena di instansi tersebut itu tidak ada pelamarnya dan akhirnya diambilkan yang sama kualifikasi pendidikannya dengan nilai yang urutan rankingnya tertinggi tadi, dan itu adalah dia. Jadi sebenarnya awalnya dia tuh sudah putus asa gitu teman-teman, ya sudah nggak keterima gitu karena kan berada di ranking 2. Nah, ternyata dia berkesempatan untuk mengisi formasi kosong tersebut meskipun bukan di tempat atau di lokasi yang sama dengan ketika dia memilih tadi gitu, tapi dia sudah sangat bersyukur karena bisa mengisi formasi kosong tersebut. Nah, pengalaman ini bisa juga terjadi kepada teman-teman semua gitu. Jadi yang penting sekarang doanya dikencangkan gitu ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah 4 inti poin dari optimalisasi formasi kosong, teman-teman. Nah, sebenarnya ini juga sudah diatur di Permenpan RB nomor 23 tahun 2019 tentang kelulusan dan pengisian formasi kosong ini. Nah, di sana juga disebutkan bahwa dalam hal kebutuhan formasi umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama, serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Teman-teman juga bisa cek di
di sana. Jadi ini sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi, bahwa yang ketika misalnya ada formasi umum, kemudian itu belum terpenuhi atau kosong, itu bisa diisi dengan peserta yang mendaftar di formasi khusus dengan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan penempatan atau lokasi formasinya itu sama. Dan dia harus memenuhi nilai ambang batas alias harus sudah lolos SKD dan sudah ikut SKB dan dipilih yang berperingkat terbaik. Nah, ini sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian di poin selanjutnya itu juga disebutkan, dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas atau passing grade SKD, formasi umum, dan berperingkat baik. Nah, apa bedanya yang poin ini dengan yang sebelumnya? Jadi kalau poin sebelumnya tadi itu kan mengatur tentang kebutuhan formasi umum yang belum terpenuhi. Nah, kalau poin ini itu kebutuhan formasi khusus yang belum terpenuhi. Jadi misalkan ada kebutuhan formasi khusus atau instansi yang dia tuh membuka untuk formasi khusus dan tidak ada yang mendaftar atau kosong, itu bisa diisi dari peserta yang mendaftar di formasi umum dan formasi khusus lainnya. Yang penting jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan atau lokasi formasinya itu sama dan dia sudah harus lolos SKD dan telah mengikuti SKB dan berperingkat terbaik. Jadi itu adalah peraturan dari Permenpan RB nomor 23 tahun 2019. Nah, itu tadi informasinya teman-teman tentang optimalisasi formasi kosong di CPNS. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan kesempatan ini bagi yang kemarin belum lolos di SKB ini. Dan terima kasih telah menonton video ini. Teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua sosial media yang teman-teman punya supaya semakin banyak orang yang tahu tentang informasi ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.